pertemuan ke depan nanti ya bisa hadir ya. Ya, kita langsung ke materi kita hari ini, materi keanekaragaman hayati. Yang kajiannya tiga indikatornya dua. Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kedua, menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, membedakan tingkatan keanekaragaman hayati, mengidentifikasi faktor-faktor ancaman pelestarian berbagai hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan model pembelajaran descriptive learning. Peserta didik dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya, serta dapat menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati dan usulan upaya pelestariannya, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan di materi ini Ibu akan menilai kalian 3 teknik. Ya, teknik yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti di saat Ibu bagi LKPD-nya, disitulah Ibu nilai. Ya, berarti bisa langsung ke minggu lalu kita sudah belajar. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Populasi. Tentang populasi. Ada yang masih ingat apa itu populasi? Ada. Coba siapa? Lydia. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Oh iya, bagus. Terima kasih. Ya, langsung kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Slide selanjutnya. Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman ada 3 ya. Keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis itu spesies, dan tingkat ekosistem. Ya, sedangkan di keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora. Kenal sama kucing Angora? Pasti kenal lah. Ya kan? Sekarang kita banyak di tempat-tempat kita memelihara kucing Angora. Ya kenal kan? Berarti kucing Angora berbulu panjang. Kucing sial dan kucing dynasty. Nah, keanekaragaman tingkat jenis spesies ya. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya di halaman terdapat pohon mangga, mawar, melati. Itu di tanaman. Sedangkan di binatang itu semut, belalang, kupu-kupu. Nah, di depan sekolah kita ada tanaman apa saja? Apa? Coba besar sedikit suaranya. Pohon mangga. Apa lagi? Bunga. Lagi. Bunga mawar. Iya, berarti di sekolah kita ada semut. Ada. Ibu kira di sekolah kita nggak ada semut. Ada loh. Ya, kalau begitu kita lanjut ke ekosistem ya.
ekosistem sungai. Kebetulan sekolah kita bukan apa? Berarti kenal sungai ya? Enggak, Habis fotonya. ekosistem Itu udah nampak. Nampaknya gitu ya? Di situ. tahu? Alhamdulillah tahu semua siswa ibu ya? Habis itu ekosistem hutan. Kita tinggal di hutan atau di kota? Kota, bagus. Di kota ya? Berarti kita tinggal di kota. Bukan di kota, berdampingan dengan hutan. Masa di kota? Jaringan apa lanjut di situ nanti. Lanjut. Nah, ini contoh keanekaragaman spesies. Jaringan. Kalian amati, kalian lihat. Di situ aktif kan? Nah, Itu contoh jaringan. keanekaragaman spesies. Ada nyamuk. Jaringan. Kenal nyamuk? Bagus. Ada kucing. Itu bukan kucing angora yang dibilang tadi ya? Ada kantong semak. Kantong semak tahu juga kan? Nah, ada paku. Paku tahu? Paku. Nah, contoh keanekaragaman ekosistem. Nah, di situ tadi ada yang disebutkan, ada sungai, ekosistem hutan, ekosistem air laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, ekosistem air tawar, Dan lain-lain. dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini sudah kalian lihat. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Paham tidak? Ada yang paham tidak yang ibu slide di depan tadi? Bagus sekali. Berarti kita langsung ke LKPD-nya ya. Nah, ibu bagikan LKPD. Berarti kita Kelompok. bagi kelompok dulu ya. Nah, nggak usah kita bangun lagi untuk bagi kelompok. Ibu tunjukkan saja. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, yang di belakang kelompok 3, dan paling depan berarti kelompok 4. Setuju. Ya, setuju? Alhamdulillah, nggak ada ikan itu sudah gagal. Di LKPD ada lembaga kerja peserta didik. Ya. Di LKPD ada lembaga kerja peserta didik. Kalian baca, habis itu materi pembelajarannya, habis itu kalian lihat langkah-langkah kegiatannya, kan ada gambar di LKPD kan? Nah, di gambar ada gambar scan, jenis, ekosistem. Di situ ditanya tingkat keanekaragaman hayati, yang mana nomor gambarnya, yang mana misalnya, yang mana gen, yang mana jenis, yang mana ekosistem, gambar yang mana ekosistem. Habis itu di belakang terakhir. Kemudian lihat ada 2A kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Berarti yang sudah kalian baca di depan tadi, kalian ambil kesimpulan, kalian tulis di sini. Ya, masing-masing kelompok cara kerjanya kan beda-beda, kita nggak ada yang sama cara kerjanya kan. Nah, nanti habis kalian buat, kita buat ketua saja, mau? Boleh kita buat ketua, misalnya di kelompok 1, Indah ya, Indah. Di kelompok 2 bisa, di kelompok ini 5 ya, jadi 4 ya. Di kelompok 4 berarti Indah, di kelompok 3 Widya, di kelompok ini kelompok 3 2 siapa? Rifa. Kelompok 1
Hawarun. Hawarun. Awalul. Ya. Berarti masing-masing kelompok ada ketua ya. Ya. Nah, nanti di saat presentasinya mau ketua, mau Anggota. anggotanya boleh juga. Ya, Bu. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu arahkan juga. Hei. Oi. Lazar, benar ya? Lazar. Yang cepat siap presentasi. Yang cepat siap. Nanti lagi presentasi di depan. Sudah. Nanti kan habis kalian buat kalian presentasi ke depan antar kelompok. Nanti kalian presentasi ke depan nanti antar kelompok. Kalau ada yang kurang jelas, Jika ada yang kurang jelas, kalian ingatkan lagi ya. Kalian tanya sama ibu ya. Antar kelompok. kita bisa nampak. Antar kelompok. Kalian buat. Kan ada yang bukan depan nanti kan? Kita bisa nampak di situ videonya. Lembaran ketiga. Ya kan? Lembaran pertama kalian baca dulu. Habis itu nggak kalian baca, kalian lihat gambarnya. Dan yang mana yang dikatakan dengan keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, ekosistem, dan atau keanekaragaman spesies. Kalian amati, kalian lihat. Nah, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Yang gede suaranya, yang gede. Suaranya gede. Yang gede. BC gen. ABCD. Kalau ini baru spesies. Ekosistem. Tulis. Apa pertanyaan aku dulu? Iya. Bentar ya, ibu ambil dulu ya. Sekolah apa pulpen tak tidur. Gambar kalian lihat yang mana kan ibu sudah jelaskan tadi di depan kan, yang mana gen, jenis, ekosistem, yang mana nah tadi kan sudah ibu jelaskan kan, misalnya gen kan di tumbuhan, habis itu di spesies kan binatang, ya kan? Di ekosistem ada pemandangan seperti lautan, hutan, gitu kan? Gambar A, baik kuno. Nomor ini apa ini? Gambar.
Besar tingkat keanekaragaman hayati, nomor gambar kan ada nih. Nah, nomor gambar berapa misalnya? Oh, di agen terdapat nomor gambar B misalnya, kalian jawab B. Oh, ekosistem terdapat di gambar E. Nah, kalian jawab di sini. Habis itu kalian tulis alasannya. Di depan kan ada alasannya kan? Nah, kalian tulis alasannya. Kenapa kalian jawab? Misalnya jawab nomor A, nomor B. Kenapa kalian jawab nomor A, nomor B? Itu alasannya. Termasuk dalam kelompok ini. Yang terdapat di Iya. Kenapa kalian harus memilih gambar E? Alasannya kan? Kan sudah ngerti tadi dijelaskan tentang gen apa alasannya, kan kalian tahu sendiri nanti alasannya. Oh itu surat orang tua ya. Sudah siap? Belum.
Yang mana? Yang itu Des ya, yang di halaman 3 tingkat itu nomor gambar. Alasannya juga. Kenapa kalian harus memilih gambar A misalnya, demikian kan? Habis itu kenapa kalian harus memilih di ekosistem gambar B misalnya? Kalian kasih alasannya. Ini di depan kesimpulan kan ada yang dijelaskan tadi. Yang di depan kan ada di materinya. Nah, materi pembelajaran. Di sini kalian ambil kesimpulannya. Ini sudah tahu kemudian. Jawab kalian. Jawab nomor A. Nanti kenapa kalian harus menjawab nomor A? Ini alasannya gitu kan? Di ini kak, di Kepanjangan 10 menit lagi. gimana Des ya? Nah, ini tambah waktu berarti 10 menit lagi ya. Siap ya? Siap 10 menit lagi ya? Siap. Kelompok 2 sampai mana?
kesimpulan. Nah, kalian harus betul-betul meringkas di kesimpulan itu. Mudah-mudahan. Nah, ini kan ada materinya, ada ringkas, yang kesimpulan. Bu, gantian bentar capek. Ya, waktu 10 menit lagi ya. Dan ada ini. Contohnya kan lagi kemarin kuat kan? Saling mengaitkan. Tadi cari Pak tinggal. Udah? Udah, kelompok mana yang udah siap? Belum? Waktunya nih. Ya, harus siap semua karena itu ada buat ujian. Nah, kelompok mana yang ambil nomor 1 berarti kelompok itu yang sampai duluan. Ya, nanti kan
undian. Nah, nanti ketuanya masuk maju ke depan. Ambil satu. Berarti kelompok mana yang tampil duluan, kelompok itulah yang nomor 1 ya. Udah siap kan? Dua yang buku santai berarti udah siap nih. Udah. Belum. Berarti kita tunggu kelompok 3 dulu ya, untuk belum siap ya. Kelompok 1 gimana? Udah. Ini kelompok 1 padahal kurang ya, nggak ada 2 orang. Tapi cepat juga ya. Gimana kelompok 3? Nih kelompok 1 sama 2, 4, dan kelompok 3. Udah siap? Nah, berarti kita sama-sama dari kelompok kedua. Nah, ambil nomor undian. Kedua dari kelompok masing-masing ya. Nah, kelompok 3 apa? Dia ya. Nah, kalian buka nomor undiannya dapat berapa? Kelompok berapa yang nomor 1? Kelompok 3 yang terakhir tadi siap buat kelompok 2 yang rezeki ya. Nah, berarti kelompok 3 yang tampil duluan ke depan. Boleh 2 orang.
sekalian, waktu presentasinya suaranya dibesarkan sedikit ya. Nah, berarti kalian dapat nomor 2 tadi? Nomor 2. Oh, Pak Sari. Nomor 2 dapat 2 terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung kita sambung dengan pembahasan yang pertama. Materi pembelajaran keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap wilayah berbeda. Keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk pelestarian hidup, organisme dan berhasilnya dan materi, alien atau genetik. Keanekaragaman hayati dan biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati gen, keanekaragaman hayati jenis, dan keanekaragaman hayati ekosistem. Sudah, mana persoalannya? Tingkatan keanekaragaman hayati. 1. Gen. Gen nomor gambar pada gen adalah B, C, dan D. Karena gambar B, C, dan D termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati gen. 2. Tingkat keanekaragaman hayati jenis yang tersebut pada gambar A dan D. Karena gambar A dan D termasuk ke dalam keanekaragaman hayati pada variasi spesies. 3. Ekosistem. Nomor gambar F, G, dan H. Karena gambar tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati pada ekosistem daratan maupun lautan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran keanekaragaman hayati ini ialah keanekaragaman hayati dapat di tiap wilayah berbeda. Keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk pelestarian hidup, organisme, dan berlangsungnya daur materi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. 1. Gen dan dapat disebut dengan suatu jenis atau spesies makhluk hidup. 2. Jenis spesies atau komunitas kelompok yang hidup di suatu tempat. 3. Ekosistem, suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Teman-teman ada masukan untuk kelompok 2? Ada. Gimana kelompok 1 ada? Ada, Bu. Ada. Cukup senang kelompok 1 ada, Bu. Gimana? Kenapa di setiap daerah itu keanekaragamannya itu berbeda-beda? Kenapa? Video. Không. Ôi. Con đã sử dụng ra ngoài. Gimana tahu kelompok 2? Nggak tahu? Ya, kelompok berapa yang bisa? Kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4. Karena kondisi geografisnya yang berbeda-beda. Iya. Kelompok 2? Betul nggak? Nggak tahu juga orang nih. Iya, benar lah. Berarti karena berbeda-beda kita kan? Berarti betul di kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kami mengamati dan mempelajari LKPD yang telah diberikan, kami mempelajari tentang 3 tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati, yaitu gen, terdapat pada gambar B dan A. Mengapa demikian? Karena pada gambar B dan A terdapat gambar bunga dan kucing yang berbeda-beda. Mengapa termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati gen? Karena kita harus tahu karena keanekaragaman hayati gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya warna pada bunga dan warna bulu pada kucing. Yang kedua adalah tingkat keanekaragaman hayati jenis. Terdapat pada gambar nomor D, yaitu gambar kelapa, pohon pinang, dan sawit. Mengapa demikian? Karena gambar D termasuk ke dalam keanekaragaman jenis, yaitu atau spesies, adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya tumbuhan kelompok pala, seperti yang ada pada gambar tersebut tadi, seperti kelapa, pinang, dan sawit. Yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman hayati ekosistem yang terdapat pada gambar F, G, dan H, yaitu persawahan, air tawar, dan air laut. Karena gambar F, G, dan H termasuk ke dalam keanekaragaman ekosistem, yaitu suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Hubungan timbal balik inilah yang akan menimbulkan keserasian hidup dalam ekosistem. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan. Keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsung daur materi atau aliran energi. Terdapat 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Sedangkan keanekaragaman ekosistem adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain, ada tambahan buat kelompok 4? Tidak ada. Jelas semua? Jelas. Berarti permennya dapat buat kelompok 4 ya. Berarti orang itu double. Tadi sudah dapat dari presentasi kawan, sekarang punya sendiri, punya kelompok sendiri. Kita tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, silakan ya. Tinggal satu kelompok lagi. Kelompok 1 ya. Udah, kelompok 1. Coba bintangnya juga. Tidak patuh esok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
lah cowok ada sama kawan. Desu tu, desu Yang benar-benar kami buat. Tingkat keragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati. Gen yang ditunjukkan pada nomor PCE. Alasannya karena variasi atau perbedaan yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman hayati jenis yang ditunjukkan nomor gambar A dan D karena dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok spesies yang hidup di suatu tempat. Tingkat keanekaragaman hayati ekosistem yang ditunjukkan nomor gambar FGH karena pada gambar FGH merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Kesimpulan dari keanekaragaman hayati merupakan suatu bentuk keragaman segala bentuk kehidupan di planet bumi, yaitu berupa spesies, gen, dan ekosistem. Istilah keanekaragaman hayati tersebut juga dikenal sebagai biodiversitas, aspek seperti aspek keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan aspek keanekaragaman ekosistem. Baik, itulah dari kelompok kami. Terima kasih. Ada tambahan? Ada? Berarti orang ini dapat hadiahnya buat sendiri ya? Ya. Berarti dari semua hasil presentasi kalian ada yang bisa membuat satu kesimpulan. Ada yang bisa? Ada siapa? Linda? Ya, silakan Linda. Jadi kesimpulan yang dapat kami pelajari adalah keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang mengikuti bentuk, penampilan, jumlah, serta jenis ciri-cirinya. Iya, benar sekali. Linda dapat hadiah plus ya. Pertama tadi dapat hadiah dari presentasi kawan, habis itu presentasi sendiri, habis itu dia dapat hadiah dari kesimpulan. Berarti Linda tambah permennya 4 lagi. Ya, Dinda, berarti kan Dinda harus membagi keikhlasan Dinda, membagi kepada teman-teman yang tidak mendapatkan permen. Itu ikhlasnya Dinda ya. Mau nggak Dinda? Mau. Nah, baik kali hati Dinda ya. Ya, silakan Dinda bagi permen buat kawan yang belum dapat permen tadi Dinda. Ya. Tadi. Berarti yang nggak dapat hari ini permen waktu presentasinya, untuk ke depan di saat ibu kasih tugas, semangat lagi belajar kita ya. Semangat terus. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah
kerjaan di rumah, nggak mau sekolah lagi ya? Ya praktek. Nah, itu sudah ada evaluasinya. Nah, berarti kalian mau kerjakan di rumah ya? Lihat dulu, ada pertanyaan, ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Coba dibaca dulu, dilihat, mungkin kadang nggak ada yang mengerti. Bagaimana teman-teman? Mengerti semua soalnya? Dibaca dulu, lihat, dibaca. Karena siapa tahu nanti tidak mengerti sampai rumah nggak tahu jawab pas masuk ke depannya. Ya. Cara jawabnya Nah, cara jawabnya. Nah, di sini kan ada kotaknya kan?